kecerdasan dari pengelola DKI untuk mengatasi banjir dengan membuat air mengalir dari darat ke laut. Bukan sebaliknya, air yang tumpah dari langit dimasukkan ke dalam bumi. Bagaimana caranya? Karena DKI, space penyerapan airnya kan tidak banyak. Jadi tidak mungkin solusi itu dilakukan. Hanya orang yang kurang cerdas saja yang mengatakan bahwa air bisa dimasukkan ke dalam bumi, sementara space untuk penyerapan air ke dalam buminya tidak cukup. Dan penyerapan air dari langit ke darat tidak mungkin secepat air yang turun demikian besar dari langit ke darat. Sehingga biar bagaimanapun penyerapan air diharapkan untuk bisa mengatasi banjir, maka tidak akan pernah bisa mengatasi banjir itu sendiri. Kenapa? Karena penyerapan air dari tanah dengan curah hujan yang begitu deras tidak sebanding. Maka yang kami ingin sampaikan adalah belajar lebih baik lagi bagaimana mengelola banjir. Jangan cuma dinarasikan saja. Ya, bagaimana mau menjadi pemimpin yang lebih besar lagi, lebih tinggi lagi? Kalau untuk mengatasi banjir saja harus pakai narasi, negosiasi, dan komunikasi dengan air. Tentu tidak mungkin. Untuk itu, sebaiknya jangan banyak bicara, tapi banyak kerja. Oke, yang pertama, dengan begitu besar semangat saya sebagai Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Indramayu, namun semangat ini semua menjadi sia-sia karena DPW menganggap apapun perjuangan kami ini tidak pernah mendapatkan satu penilaian khusus. Terutama kami menagih janji Ketua DPW bahwa Jabar 8 untuk pencalekan DPR RI kami dijanjikan nomor urut 1. Namun sampai sekarang ini tidak menjadi kenyataan, malah bocoran yang sudah A1 yang kami terima, kami diposisikan pada nomor urut 3. Oke? Nah, di saat kami mempertanyakan tentang menyangkut masalah nomor urut 3, di saat itu DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindahkan kepada posisi nomor urut 2 dengan catatan 3,5 miliar harus disiapkan kompensasinya. Ini satu yang membuat kekecewaan karena tidak sesuai dengan marwah partai apa yang disampaikan oleh Ketua Umum bahwa Nasdem tanpa mahar. Betul tidak? Oke. Yang kedua, sedikit membuat goncangan buat kami yang ada di daerah. Kami dengan penuh semangat gerakan perubahan untuk memberikan suatu perubahan yang tidak baik menjadi baik, yang baik menjadi yang terbaik untuk bangsa. Tapi kenyataannya Dewan Pimpinan Pusat sendiri dilanda oleh musibah yang namanya korupsi, yang merupakan salah satu musuh perang terbesar buat rakyat Indonesia, yaitu korupsi yang begitu besar. Oke? Ada berapa anggota Pak yang mengundurkan diri? Ya, kalau saya mengklaim atas nama saya Ketua DPD, saya mengklaim kami kurang lebih 120.000 anggota yang ada di Nasdem ini mengundurkan diri. Artinya kecewa Pak dengan sangat kecewa. Nah, di sini. Nah Pak, terkait tergabungnya Partai Perindo sendiri gimana Pak? Ya, kami merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah. Ternyata kami dibuang bagaikan sampah. Kenyataan Allah menunjukkan jalan lain. Dan perlu diketahui dengan penuh semangat kami, dengan penuh kejujuran kami dan keyakinan kami. Kami terpaksa melihat waktu yang sudah sangat pendek dalam soal menyangkut pencalekan, ya, maka kami datang ke Perindo. Alhamdulillah Perindo sangat tanggap dan mau menerima kami dengan baik. Disinilah kami menganggap bahwa ini bukan merupakan satu kepercayaan sia-sia buat kami. Dan kami berkeyakinan bahwa 2024
mengatasnamakan Perindo, insya Allah kita mempunyai kursi yang signifikan untuk Kabupaten Indramayu. Apa yang menjadi tertarik bergabung ke Partai Perindo sendiri, Pak? Saya pikir partai manapun sebetulnya tidak ada yang mempunyai kelebihan luar biasa. Ini Pak. 2. Ditarik sendiri benar. Pak Ahy dilirik oleh PDIP dan untuk Ganjar, tanggapannya Pak? Ini yang gue suka, ini yang gue demen, ini kayak gini. Asli ini gue suka, gue demen. Baru aja digoyang dikit Pak Anies sama PDIP, udah pucat. Udah pucat, udah merengut, udah pokoknya nggak jelas. Ini baru aja sebatas wacana gitu loh, pertemuan antara AHY dan Ibu Puan. Udah langsung pucat. Gimana kalau kenyataan? Gua sih berdoa ya, semoga mudah-mudahan ini hanya sekedar gimmick gitu loh. Sekedar gimmick itu, jangan kenyataan gitu. Karena gua kalau bener sampai kenyataan, gua nggak tega lihat Pak Anies, kasihan gitu loh. Ini kan baru sebatas wacana ada pertemuan, udah pucat mukanya. Udah pokoknya nggak jelas. Gue sih berdoa ya semoga Pak Anies sehat, jangan banyak pikiran. Intinya kalau udah melangkah harus semangat, harus pede gitu loh. Pesan saya Pak Anies. Oke Pak Anies, sehat-sehat Pak Anies ya. Jangan banyak pikiran, jangan banyak lamu. Pokoknya pendukung Pak Anies pasti setia di belakang Pak Anies, oke? Informasi politik, saudara, bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan enggan berkomentar saat ditanya wartawan soal PDI Perjuangan yang melirik Agus Harimurti Yudhoyono untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres. Hari ini, saudara, Anies Baswedan menghadiri acara Halal Bihalal bersama kader PKS di Gor Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Anies berharap kegiatan Halal Bihalal ini dapat memperkuat soliditas partai jelang pemilu dan Pilpres. Anies pun berharap pemilu 2024 bisa berjalan dengan baik sehingga dapat menyerap aspirasi masyarakat. Namun, saat wartawan bertanya soal Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang sedang dilirik PDI Perjuangan sebagai bakal cawapres Ganjar, Anies enggan berkomentar. Besok kami yakin bahwa dan kami berharap bahwa pemilu besok berjalan dengan baik, lancar, dan kita melihat ini adalah kesempatan bagi seluruh rakyat untuk mengungkapkan aspirasinya, menentukan arah perjalanan bangsa ke depan. Ahy ditarik sendiri benar. Pak Ahy dilirik oleh PDIP dan untuk Ganjar, tanggapannya Pak Anies izin kita jalan. Pak Anies, Pak